Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my Legal Talk channel. Halo teman-teman semua, kali ini saya mau sharing terkait review buku yang berjudul Islam dan Negara, Transformasi Gagasan dan Politik Islam yang ada di Indonesia. Buku ini karya dari Bapak Bahtiar Effendi. Beliau adalah seorang doktoral yang mendapatkan gelarnya di Ohio State University Columbus, Amerika Serikat. Nanti di akhir dari isinya akan saya kasih kesimpulannya. Jadi, jangan langsung di skip video saya. Langsung saja kita masuk di reviewnya. Islam dan Negara, Transformasi Gagasan dan Praktek Politik di Indonesia, karya Bahtiar Effendi. Ini adalah sampul atau cover dari buku beliau. Dimana kalau teman-teman yang ingin membeli buku tersebut, jangan sampai membeli buku bajakan atau kopian. Karena apa? Buku kopian itu sangat merugikan sekali bagi semua penulis. Langsung saja, di dalam buku ini penulis menggunakan 5 teori untuk memperkuat argumen serta kasus-kasus yang penulis tulis. Adapun teori-teori tersebut adalah yang pertama yaitu teori dekonvensionalisasi Islam. Yang kedua, teori domestikasi Islam. 3, teori pengelompokan mazhab. 4, perspektif trikotomi. 5, teori Islam kultural. Dari kelima pendekatan ini, semuanya mengarah bahwa Islam dan politik dipandang dua hal yang secara formal berkaitan satu sama lain. Jadi, apa yang diyakini sebagai ketak terpisahan Islam dan politik ini tidak dipahami dalam pengertian etis atau moralnya, melainkan lebih banyak dalam pengertian skripturalnya. Adanya hubungan tidak serasi politik Islam di Indonesia pada sebagian besar sejarahnya adalah kisah antagonisme dan kecurigaan satu sama lain. Hubungan yang tidak mesra ini terutama disebabkan oleh perbedaan pendapat pada pendiri republik ini yang sebagian besarnya adalah kaum muslim. Pasti teman-teman semua sudah tahu bahwa memang pendiri dari Indonesia ini hampir rata-rata atau keseluruhannya yaitu kaum muslim. Kenyataan bahwa diskursus ideologis seperti itu memancing terjadinya konflik. Sebagian besarnya disebabkan oleh tingkat ketaatan religius yang berbeda di kalangan kaum muslim, yaitu sebagai pandangan yang melandasi konsep-konsep nasionalis mengenai santri abangan dan Islam sekuler atau yang netral. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan elit politik nasional dalam menegosiasi dan mendamaikan perbedaan-perbedaan pandangan tersebut. Jadi seakan-akan Islam dan nasionalisme itu merupakan entitas-entitas yang saling menegaskan satu sama lain. Namun pada perkembangan selanjutnya memperlihatkan pertentangan arah dan tujuan ideologi masing-masing. Ideologi politik Islam diwakili oleh Sarekat Islam dan Persis, dan ideologi nasionalis diwakili oleh PNI. Polemik ini menyentuh masalah yang lebih penting, yakni hubungan politik antara Islam dan negara tentunya. Perseteruan ideologis baru berlangsung secara penuh dalam pertemuan-pertemuan BPUPKI, jadi flashback dari negara Indonesia yang dilaksanakan antara akhir Mei hingga pertengahan Agustus 1945.
Jadi perdebatan-perdebatan ketika adanya sidang BPUPKI ini baru mereda ketika Soekarno menyerukan agar kedua belah pihak bersedia berkorban. BPUPKI bersepakat bahwa masa depan Indonesia merdeka akan didasarkan pada sila pertama, yaitu percaya kepada Tuhan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi kemunculan intelektualisme Islam baru dapat dipandang mewakili suatu upaya yang memberi harapan dalam rangka memperbaiki keretakan hubungan antara Islam dan negara. Prinsip pokok idealisme dan aktivisme baru ini dapat dikategorikan berkisar pada 3 wilayah penting, yang itu pertama, pembaruan teologis atau religius, yang kedua yaitu reformasi politik, yang ketiga transformasi sosial. Tujuan-tujuan sosial politik Islam didefinisikan kembali, terutama gagasan tentang keharusan mengembangkan tatanan politik yang lebih egalitarian. Ini dimaksudkan agar mengatasi kemunduran sebuah politik. Jadi tercermin juga dalam diskursus intelektual generasi baru para pemikir dan aktivis muslim. Seluruh usaha mereka diarahkan untuk memasuki kembali panggung politik nasional. Jadi sedikitnya itu ada 2 unsur strategis yang terkandung dalam tujuan-tujuan politik yang baru didefinisikan kembali. Adanya tujuan utama intelektualisme Islam baru adalah mengembangkan sintesis yang pas antara Islam dan negara. Seluruh pendukung intelektualisme Islam baru sama-sama menyepakati tujuan tersebut. Strategi dan taktik yang dikembangkan mereka dalam mencapai tujuan tersebut amat beragam. Namun dari situ tentu adanya hambatan dalam gerakan perbaruan teologis atau religius yang dinilai sumber kontroversi keagamaan dan juga bukti yang menunjukkan sudah demikian merosotnya tingkat keberagaman sejumlah kaum muslim yang ada di Indonesia. Tujuan integratif politik Islam di Indonesia yang berlangsung dewasa ini telah menemukan sebuah format baru. Ciri dari yang utama yaitu mencakup landasan teologis, mencakup tujuan, dan mencakup pendekatan Islam politik. Dalam hal teologis, format baru Islam politik ini tidak membutuhkan kaitan legalistik atau formalistik antara Islam dan negara. Dalam hal tujuannya, sangat jelas bahwa Islam politik tidak lagi mengaspirasikan pembentukan sebuah negara Islam, melainkan berdasarkan pemahaman mereka terhadap baik ajaran-ajaran Islam maupun corak sosiologis masyarakat Indonesia yang sangat heterogen. Mereka berkiprah dalam rangka pembangunan sebuah sistem sosial politik yang mencerminkan atau sejalan dengan prinsip-prinsip umum nilai-nilai politik Islam, termasuk keadilan, musyawarah, egalitarianisme, dan partisipasi. Dalam politik partisan dan parlemen sebagai arena perjuangan yang utama, melainkan Islam politik dalam format baru memperluas dan meragamkan mekanisme politiknya, mencakup organisasi non-pemerintah seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan masih lagi organisasi swasta lainnya. Politik Islam di Indonesia setelah Soeharto pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto melepaskan kekuasaan yang telah digenggamnya selama 32 tahun. Jadi mundurnya Soeharto sebagai presiden kedua Indonesia melahirkan dampak yang amat besar dan luas. Salah satu indikasi yang paling mencolok yaitu adalah munculnya partai-partai politik dalam jumlah yang luar biasa banyak, yaitu 181 partai politik di Indonesia. Itu sangat banyak sekali ketika mundurnya Pak Harto. Jadi dari jumlah tersebut, 42 diantaranya dapat dikategorikan sebagai partai-partai Islam, karena menggunakan Islam sebagai simbol atau asas ideologi mereka. Perkembangan semacam itu menimbulkan keprihatinan dan kekhawatiran bukan hanya dari kelompok non-muslim saja, tetapi juga dari banyak kalangan muslim. Jadi sebetulnya buku ini tuh juga diterbitkan karena adanya
konflik yang ada di hati atau kecemasan. Jadi dari segi pemilu yang diselenggarakan secara demokratis, negeri ini baru mengalami 2 kali pemilu, yaitu pada Juni tahun 1990 dan pada 1995. Namun, sejak tahun 1971 hingga 1997, ketika rezim Orde Baru telah melaksanakan 6 kali pemilu secara berkala, setiap 5 tahun sekali. Perbedaan utama antara rangkaian pemilu tersebut dan 2 pemilu yang di slide sebelumnya ialah pemilu selama masa Orde Baru dilaksanakan dalam suasana yang tidak kompetitif, di mana intimidasi, tekanan, penipuan, dan kecurangan menjadi bagian integral dari pesta politik tersebut. Dalam situasi seperti ini, Partai Golkar yang berkuasa selalu tampil sebagai pemenang dan menjadi satu-satunya kekuatan politik yang dominan. Hal ini nampak pada banyak tokoh muslim yang mengafiliasikan diri mereka dengan partai penguasa Golkar, terutama sejak tahun 1980-an. Dan selanjutnya di tahun 1999 terdapat 20 partai politik Islam berpartisipasi dalam pemilu demokrasi kedua. Dari jumlah tersebut hanya 10 partai Islam yang memperoleh 1 atau lebih dari 1 kursi di DPR. Jadi buruknya kinerja partai-partai Islam dan fakta bahwa partai-partai non-Islam memperoleh 62,5% suara telah digunakan sebagai alasan bagi sebagian kalangan untuk berpandangan bahwa politik aliran telah kehilangan arti pentingnya dalam perpolitikan Indonesia pasca Soeharto. Jadi menurut penulis ini ada 2 faktor penting yang dapat membantu kita memahami hasil yang mengecewakan pada pemilu tahun 1999 bagi kelompok-kelompok politik Islam. Saya sedikit jelaskan terkait 5 teori yang tadi sudah saya sampaikan di depan, yaitu teori dekonvensionalisasi Islam yang dikembangkan oleh Cao Van Nieuwenhuis. Teori ini menawarkan penjelasan yang konstruktif mengenai hubungan politik yang antagonistik antara Islam dan negara. Teori domestikasi Islam itu oleh Harry J. Benda. Teori ini dibangun di atas landasan analisis historis mengenai Islam di Jawa pada abad ke-16 hingga abad ke-18. Teori pengelompokan mazhab atau aliran. Teori ini telah diidentifikasikan dengan tulisan-tulisan oleh Robert R. J. dan Clifford Geertz. Yang pertama menekankan corak skismatik hubungan Islam dan Jawaisme. Ada lagi yang keempat, yaitu perspektif trikotomi. Teori ini dirumuskan berlandaskan pertanyaan bagaimana para aktivis politik muslim memberi respon terhadap berbagai tantangan yang dihadapkan kepada mereka oleh kelompok elit penguasa. Yang terakhir yaitu teori Islam kultural. Teori terakhir adalah perspektif Islam kultural yang dikembangkan dalam bentuknya yang paling lengkap oleh Donald K. Emerson. Jadi tadi itu merupakan sedikit review dari saya. Mungkin masih banyak review lainnya yang ketika teman-teman semua membaca buku karya Bapak Bahtiar Effendi sendiri. Sedikit menambahkan ya teman-teman, jadi sebetulnya buku yang tadi saya review itu adalah sebuah disertasi oleh Bapak Bahtiar Effendi. Jadi bukan semata-mata itu langsung bentuk buku, itu bukan, tapi berupa disertasi yang alhamdulillahnya itu diterbitkan dalam bentuk buku sehingga bisa kita nikmati ilmu yang diberikan oleh beliau kepada kita semua masyarakat Indonesia. Jadi langsung saja kita masuk di kesimpulannya. Di sini agar terjaminnya hubungan yang baik antara politik Islam dengan negara Indonesia itu harus ada formulanya. Ini yang diberikan atau ditawarkan oleh penulis dari buku Islam dan Negara. Beliau menawarkan gimana hubungan antara politik dengan negara itu tercipta hubungan yang integratif menggunakan adi wa taulah. Jadi sebetulnya itu ada rangkaian lingkaran di dalam negara, yaitu adanya agama, penguasa, dan rakyat. Di sini rakyat diharapkan memberikan kontribusinya kepada negara. Agar apa? Agar lingkaran ini menjadi integrasi interkoneksi. Jadi dari sini sudah
semuanya saya masukkan di dalam kesimpulannya, dan sebetulnya ada poin penting ketika kalian ingin mencari atau membaca sebuah buku, entah itu penelitian, entah itu disertasi, ataupun itu, yang penting ada apa, mengapa, dan bagaimana. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.